Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kepada sadayana biasa istiqomah diberikan oleh Allah bisa berkumpul di majelis yang kita cintai ini. Ya, alhamdulillah meskipun hujan deras, ibu-ibu pada kehujanan bawa payung. Cerdas. Tadinya kalau ngomong kehujanan kelihatan bohongnya. Beda keriup. Alhamdulillah orang bisa dikumpulkan sejak dia Bu saatik tetap kudu hirup, tetap kudu aya pengajian. Meskipun jalemana cuma 1 atau 2 yang datang pun, kalau saya hadir tetap pengajian dilaksanakan. Meskipun hujan, tadi di kantor hujan deras, nyampe sini masih hujan deras. Biasanya saya masih sempat mandi, masih sempat makan. Ini belum sempat apa-apain. Ya, tadi dari kantor habis sholat asar langsung berangkat ke sini, langsung nyampe sini jam 4. Ternyata sudah jam 4. Kalau hujan tuh mungkin lebih lambat apa ya? Biasanya dari sana jam 3:15 nyampe sini jam 4 kurang 1/4. Masih cukup buat mandi, buat makan, masih cukup 15 menit. Ini kok udah gak kebagian. Enggak ya, alhamdulillah Bu. Orang sadayana bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para keturunan beliau, wabil khusus, dan juga kepada para penegak agama Allah, para wali Allah yang mematernya kepada orang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Suaranya kedengar itu Bu, kedengar itu? Alhamdulillah. Kemarin orang bahas bab puasa ya. Hari ini kita masih berpuasa, dilanjut dengan bab haji sebagian. Nanti bab haji kita tuntaskan pertemuan yang akan datang. Bab puasa kemarin masih ada yang ingat apa yang disampaikan? Lupa ya? Kajen tenan. Intina puasa eta jangan cuman puasa dohir, tetapi juga puasa batin. Jasadnya dipuasani, ruhnya juga dipuasani. Kenapa ruh dipuasani? Karena ketika ruh gabung dengan jasad, eta manusia diarana hirup. Lamun ruh tidak gabung dengan jasad, manusia arana baik. Lamun ruh geus gabung jeung jasad, eta muncul kang aran nafs atau nafsu. Ya. Maka untuk mengendalikan nafsu itu Allah memerintahkan orang sadayana seperti yang disampaikan di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuanna naon? Agar menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin puasa orang bisa menjadikan orang yang bertakwa ketika yang dipuasani hanya jasadnya,
hanya menahan lapar dan menahan dahaga. Sedangkan hati atau ruh masih memakan, masih meminum barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud tersebut? Memakan ghibah, memakan dendam, memakan iri, dengki. Jasadnya puasa, tetapi ruhnya masih belum puasa. Berarti harus dua-duanya, si jasad menahan dari makan dan minum, si ruh menahan makan dan minum yang berupa syahwatud dunia. Syahwatud dunia naon banyak. Ketika orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, itu puasanya tidak hanya menahan hawa nafsu dan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana setiap 24 jam itu selalu berpuasa dengan tidak sedetik pun meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasanya orang makrifat. Hatinya tidak pernah sedetik pun lepas dari yang namanya merasakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu-ibu kalau puasa itu sudah tahu syaratnya. Pertama harus Islam. Kedua harus sudah balik. Kok anak-anak belum balik puasa itu juga nggak apa-apa. Namanya latihan puasa. Yang ketiga berakal atau tidak gila. Nggih. Masih eling. Nyaho iya duit 50.000, iya duit 100.000. Nyaho iya makanan, iya bukan makanan. Akalnya masih berfungsi. Yang selanjutnya yang keempat, mampu, artinya badannya itu sehat. Ya. Kok sakit boleh tidak puasa. Nah, di sini kita akan pertajam bab syariatnya. Berarti kalau ibu-ibu tidak boleh juga ketika haid atau nifas itu berpuasa, tidak boleh. Kalau haid meskipun baru keluar sedikit itu namanya sudah haid, sudah muncul darah kotor, itu tidak boleh berpuasa. Kalau kok berhentinya di tengah jalan keluarnya, ya berarti dianggap tidak puasa. Ya, jangan ini. Kadang sudah mau jam 5 sore itu mulai kerasa mulus-mulus. Nah, padahal itu sudah keluar sedikit, tapi apen-apen untuk keluar, dianggapnya dihitung eman-eman. Tadi nggak puasa, terus kurang 5 menit buka, keluar seetik, itu sudah dianggap tidak sah atau batal puasanya. Nah, kemudian ketika syarat pertama tadi apa? Islam, balik, berakal, sehat, ya, dan suci. Artinya tidak dalam keadaan kotor. Kemudian ketika sudah memenuhi syarat eta, tidak ada alasan untuk tidak puasa. Ya. Saya pura-pura sakit, nggak bisa. Allah nggak bisa dibohongi. Ya. Meriang seetik, cuman meriang, nggak puasa, apalagi puasa wajib, itu juga tidak boleh. Kalau cuman meriang sedikit, lanjut puasa. Ketika tubuh merasa mampu. Kalau tubuh tidak mampu, boleh tidak puasa. Nes kolot fisiknya lamun ke puasa jadi lanjung, ya, jadi malah kering, tak boleh nggak puasa. Ya. Kalau sakit, tas nanti dia
bisa mengganti, kuat mengganti, itu wajib mengganti puasa. Namanya mengqadha. Kalau mens juga wajib mengganti, namanya qadha. Lamun gesepuh, ngesakit kok nanti ketika ditunggu-tunggu kok nggak sehat-sehat, itu namanya wajib memfidyah, ya. Mengganti satu orang makan, memberi satu orang makan fakir miskin. Nah, jadi kalau ada yang sudah sepuh, ya, kok dia tidak mampu puasa, itu namanya fidyah. Harus mengganti, memberi makan satu orang fakir miskin. Kalau 30 hari, 29 hari nggak puasa, berarti 29 orang fakir miskin. Nah, itu ya Bu ya. Kalau masih mampu mengqadha, jangan fidyah. Contoh, saya mah masih kuat puasa, tetapi tak ganti makanan aja, itu nggak boleh. Qadha dulu, kalau qadha nggak mampu, baru fidyah. Itu ya Bu ya. Nah, terus kemudian kalau ibu-ibu ketika punya hutang puasa, tolong jangan dibayar nanti engke-engke. Ulah engke-engkenya. Engke-engke malah kumaha engke ya. Jadi ketika Syawal itu, kalau pas hari rayanya kan nggak boleh puasa tuh. Hari yang dilarang berpuasa itu hari raya salah satunya. Hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan juga hari tasyrik 10, 11, 12, 11, 12, 13 Dzulhijjah atau ketika pas mencit sapi ya tak, bulan Idul Adha itu nggak boleh puasa. Ya. Nah, ketika Syawal hari raya Idulnya itu nggak boleh puasa. Hari kedua itu sudah boleh puasa. Idul Fitri. Mulailah silakan mengqadha hutang puasanya. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau sengaja meninggalkan termasuk dosa besar. Nah, ketika sudah dibayar, baru silahkan dilaksanakan puasa Syawal. Puasa Syawal berapa Bu? 6 hari. Boleh selang-seling, boleh berturut-turut. Membayar qadha itu juga boleh selang-seling, nggak harus tiap hari, ya, nggak harus tiap hari. Mau selang-seling boleh, sebagaimana kemampuan diri kita. Nah, puasa sunnah yang kedua selain tadi puasa Syawal, itu biasanya puasa Senin Kamis. Masa berbeda Senin Kamis ya? Senin Kamis. Kemudian kalau pengen puasa Daud, ya, belajar dulu Senin Kamis. Nek Senin Kamis wis kuat, baru puasa Daud, gitu ya. Terus puasa di pertengahan bulan itu namanya puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan Hijriah, bukan kalender Masehi, bukan ya, di bulan Hijriah 13, 14, 15 etah puasa nu disunahkan Rasulullah. Kalau Ayyamul Bid, alhamdulillah saya belum pernah, selalu lupa, belum pernah saya. Jadi selanjutnya puasa 10 Muharram, ya, pada saat bulan Suro. Terus puasa naon di Sa'ban, ya, di bulan Sa'ban. Ya, terus intinya mau puasa Senin Kamis, mau puasa Ramadan, mau puasa weton, mau puasa putih, ya, itu intinya bagaimana nafsu itu dikendalikan, dilatih, ya. Nafsu itu ibarat kuda Bu. Kudanya naon kuda? Kuda juga di sini. Jaran, lamun Jawana arana jaran. Nafsu itu ibarat kuda. Lamun kita nggak pinter menunggangi, maka kita yang akan ditunggangi oleh nafsu. Kudanya nyolot-nyolot.
Ya, makanya nafsu itu biar terkendali caranya cuma satu, dibikin kencot. Kuda lamun geus kencot pasti lemes. Nek lemes suruh naik loncat-loncat nggak akan kuat. Maka nafsu pun juga gitu, Bu. Nafsu itu ibarat kuda. Lamun kita latih dengan puasa, kita terus kendalikan, itu nafsu bisa manut. Cek Sundana teh bisa manut. Justru bukan kita yang manut ke nafsu, tapi nafsu yang manut kepada kita. Sehingga nafsu yang tadinya mau mengarah ke kejelekan, kita arahkan kepada kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 puasa wajib. Ada 4. Puasa wajib ada 4. Yang pertama puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu wajib. Lamun jalma ngaku Islam, hukumnya berpuasa. Yang kedua, puasa kifarat atau denda. Itu puasa kifarat itu jarang ya melakukan ya. Itu karena kena denda, Bu. Contoh, ibu pada waktu bulan Ramadan siang hari bersenggama dengan suami sampai bersetubuh, ya, itu dilarang keras. Itu wajib membayar kifarat selama 2 bulan atau 60 hari berturut-turut puasa wajib. Menggantinya 60 hari puasa berturut-turut setelah di luar bulan puasa. Berat enggak? Makanya kalau puasa bulan Ramadan siang-siang itu jangan deket-deketan. Ya. Kalau enggak kuat nanti tergoda. Kalau enggak kuat tergoda. Kalau cuma mencium istri pipi gimana? Pipi istri gimana, Mas? Kalau nggak nafsu nggak apa-apa. Rasulullah pun juga seperti itu. Ya, kalau cuma menyayang, mau berangkat kerja, berangkat ya mah, gitu misal ya. Kalau nggak nafsu nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh bersenggah. Ya. Kira-kira bapaknya kalau mau berangkat kerja, cium pipi kiri kanan nggak? Ente. Diperek atuh, ibunya nyayang heula gitu. Jangan cuma pas pacaran unggul. Ya. Pacaran unggul ketika nggak suami istri, tarak nyayang suami. Hah? Oh gitu ya. Sayang gitu. Dimasakan. Bentuk sayangnya sudah berbeda. Dengan cara apa? Mengabdi ya Bu ya. Mengabdi. Kalau pacaran kan mungkin cuma gombal-gombal unggulin. Namun pas nikah sudah betul-betul mengabdi. Oh gitu. Oh. Dipeluk Mbak. Itu Bu ya. Kalau mencium nggak apa-apa, yang penting nggak boleh nafsu. Daripada takut, yang penting nggak usah. Nanti pas malam hari saja itu baru boleh bersenggamanya bersetubuh ya. Intinya bersenggama. Naon jelasin ku ini kumaha ya. Bersetubuhnya udah. Tapi bahasanya naon ya, Sundana naon? Kekep be, naon ya? Sundana naon ya, Sundana naon ya? Enggak, enggak salah. Kalau siang hari, awas. Sekali terjadi kita bernafsu dengan suami, meskipun nggak keluar air mani pun, bersenggama, bersetubuh, itu termasuk hukumannya 60 hari harus berpuasa. Kalau yang suaminya merantau mah aman ya, aman. Kalau yang suaminya tiap hari ada itu, amat ke PPKM. Hah? Oh gitu ya. Oh gitu ya Bu ya. Lamun kedua,
tadi kan pertama puasa Ramadan wajib. Yang kedua puasa kifarat. Kifarat itu salah satunya ketika bulan puasa kita bersenggama wajib puasa kifarat selama 60 hari berturut-turut. Yang kedua ketika kita membunuh seseorang. Nih, hati-hati lamun mayan jalma itu kudu puasa 60 hari berturut-turut. Nauzubillah ini nauzubillah. Jangan sampai ya Bu ya, baik sengaja maupun tidak sengaja itu wajib 60 hari berturut-turut berpuasa di luar bulan Ramadan. Yang ketiga itu ketika seorang suami mengijaz apa namanya lupa saya. Intinya gini, tapi jarang terjadi. Menganggap istri itu seorang ibu baginya. Nah, itu nggak boleh. Itu sering terjadi di zaman jahiliyah dulu, Bu. Tapi sekarang di sini jadi istri itu dianggap melebihi ibunya. Jadi dianggap dia itu seperti ibunya sendiri. Ya, saking cintanya, Pak ya. Nah, itu jarang terjadi. Karena itu jarang terjadi, itu harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Itu di Al-Quran ada. Yang ketiga, hati-hati nih. Puasa kifarat bentuknya ketika seseorang sumpah melanggar sumpah. Sumpah ya Allah, saya akan berhenti judi katakanlah. Malah dilanggar judi lagi. Itu bertobatnya akan diterima ketika dia sudah membayar kifarat janjinya. Janji apapun kepada Allah, sumpah apapun kepada Allah, itu harus membayar 3 hari puasa. Tetapi sebelum 3 hari puasa, itu harus memberi makan 10 orang. Kalau nggak kuat baru puasa 3 hari, itu hukumnya wajib. Siapa yang sering sumpah ke Gusti Allah, kok dilanggar, itu wajib 3 hari berpuasa. Ya Allah, ketika nanti saya sembuh, saya sumpah ya Allah akan rajin, saya akan ini katakanlah, nanti kalau punya duit saya akan umroh gitu. Nggak sembuh, nggak dibayar duit Gusti Allah, entah terus umroh malah dibelikan tanah, itu berarti sudah melanggar sumpah kepada Allah. Itu wajib puasa 3 hari berturut-turut. Nah, kalau sumpah atau janji kepada Allah itu hati-hati ya Bu ya. Meskipun nggak terucap, dalam hati ngomong ya Allah saya janji, saya akan lebih beriman, bertakwa, itu hati-hati juga. Lebih baik nggak usah janji, langsung saja dibuktikan. Caranya gitu Bu, hati-hati. Kalau berjanji kepada Allah, ya melanggar sumpah itu berat hukumannya. Ya, selain dosa besar, kalau nggak dikifarati dengan puasa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya puasa yang ketiga yang wajib puasa nazar. Lain Nasarudin lain. Puasa nazar. Naon puasa nazar? Janji. Oke, lamun budak saya lulus ranking siji, saya akan puasa seminggu ya. Itu namanya nazar. Nazar gak cuma puasa, bentuknya apapun ya. Nazar mau syukuran, nazar mau umroh, nazar apapun ya. Kalau dapat nikmat, hati-hati. Itu wajib ditunaikan. Lamun imah saya geus kerehab, saya mau syukuran. Enggak ngomong janji ke Allah, ngomong gitu terucap, itu sudah termasuk nazar. Kok wes direhab gak syukuran, katakanlah itu berarti melanggar nazarnya. Hati-hati ya, hati-hati. Kebaikan yang sudah terucap, yang muncul dalam hati gak dilakukan, hati-hati. Itu bisa jadi nilainya adalah nazar. Contoh, suka lamun geus panen, ya saat ikan mah erek yasinan lah gitu ya. Untuk dilaksanakan, meskipun nggak diucapkan, itu sudah termasuk nazar, sudah dicatat nazar ke Gusti Allah karena sudah terucap.
Kalau gini, saya akan gini, itu namanya nazar. Apalagi kalau puasa nazar, wajib hukumnya dilaksanakan. Yang keempat, puasa qadha. Yang tadi itu membayar tadi, itu juga hukumnya wajib. Ibu-ibu mens, ya, itu wajib mengqadha. Qadha pun hukumnya wajib seperti wajibnya bulan Ramadan. Ayah masih buka utang. Ayah masih buka utang. Indah buka utang tuh. Hah? Full ya bener ya. Biasanya kan indeng-indeng kan guys menu apa ya? Menopause ya, apa ya? Situlah pokoknya susah banget. Berarti nggak ada utang ya. Terus kemudian ketika kita berpuasa, ya ini syariat ya Bu ya, kita bicara syariat gitu. Hakikatnya kan sudah. Selanjutnya puasa itu harus senantiasa berusaha, ya, berusaha tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala. Contoh, ghibah itu puasanya tetap sah, tetapi pahalanya jadi untuk menang. Berarti puasanya akhirnya sia-sia, meskipun nggak harus mengqadha. Artinya puasa tetap dihitung, menggugurkan kewajiban, tetapi puasanya tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, biasanya berat di sini nih ketika puasa. Ya. Pas puasa saja berat, apalagi di luar puasa. Bener enggak? Ya. Termasuk laki-laki kadang sering ghibah, Bu. Nggak cuma perempuan, laki-laki juga sering sama aja. Ngerti-ngerti ngomongin si A. Tak kasih tahu caranya, Bu, biar ghibah tidak menjadi dosa. Dalam hadis qudsi dikatakan ada syaratnya. Ada beberapa syarat ghibah, membicarakan orang lain atau aib orang lain itu tidak bernilai dosa. Dalam hadis qudsi dikatakan syaratnya satu, dalam rangka mencari solusi. Contoh, di desa orang ayat kasus tokoh-tokoh kerembukan, kan ngomongin kejelekan orang itu kan, tetapi dalam rangka didiskusikan, ya kudu kumaha eta arana lain ghibah. Tapi beda lah ngumpul ngomongin aibnya unggul dengan nafsu, itu baru namanya dosa. Kalau nggak ada solusi, kumaha ya, mending orang solusinya kia meren. Nah, didiskusikan, eta baru tidak termasuk dalam ghibah, karena dalam rangka mencari solusi. Yang kedua, ghibah yang tidak masuk dosa adalah ketika ghibahnya karena ingin mencari ilmu, mengambil ilmu. Contoh gini, kita membicarakan Qarun, keburukannya Qarun itu sombong, hartanya akeh. Nah kan model ghibah toh. Tetapi dalam rangka mengkaji ilmu, ya, agar kita tidak seperti itu tidak masalah, itu tidak akan menjadi ghibah, tetapi dalam rangka mencari ilmu. Ya, paham ya Bu ya? Dua toh. Pertama dalam rangka mencari solusi, yang kedua dalam rangka mencari ilmu. Lamun ngomongin batur, Allah jeung neangan solusi, Allah jeung ilmu, ya. Eta muaranya pasti nafsu, membongkar kejelekan atau aib orang lain. Itu namanya nafsu. Kalau sudah nafsu, masuk hukumnya adalah ghibah. Ghibah itu sebagaikan kita memakan daging orang yang kita ghibah. Hati-hati Bu ya, dalam hadisnya Rasulullah sampai seperti itu. Orang yang menghibah itu diibaratkan jalma eta makan daging orang itu, saking menjijikkan. Maka ayo, ketika puasa nanti atau memang pas puasa sunnah, tolong hati terus dilatih ya Bu ya, dilatih.
saya berlatih, panjenengan juga berlatih. Sing bahaya ki ketika puasa itu kalau diucapkan kan ghibah. Diucapkan aja nggak boleh, di dalam hati juga nggak boleh. Di dalam hati itu dirmemeng, gresulo, apa ya? Jengkel, ya. Meskipun nggak diucapkan, nggak dihibahkan, tapi dalam hati batin, oh jalma eta gitu kan. Nah, itu juga sudah membatalkan puasa batin. Caranya gimana? Segera istighfar, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera sadar, segera eling, lamun batin gitu itu sudah tidak boleh, apalagi diucapkan. Nah, itulah Bu, kita hidup di dunia itu dilatih ke Gusti Allah dengan puasa. Tujuannya yaitu hati tidak terkendalikan oleh hawa nafsu, sehingga hati akan dibawa kepada zikir atau terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menahan lapar dan juga menahan dahaga. Gimana ibu-ibu? Ngobrol kenal. Berarti kalau kita bayangkan, diri saya ini, saya itu selama ini ruhnya belum pernah berpuasa, atau sering lupa, atau sering batal. Puasanya sering batal. Kenapa? Diri saya ini masih sering, meskipun perutnya puasa, tetapi batinnya terus memakan barang-barang atau sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diakanan baik, ya. Masih terus dimakan. Berupa apa? Itu tadi, ghibah masih dimakan. Benci, dendam, iri, dengki, hasud, fitnah, adu domba, enek, jengkel, sewot, marah, ya. Itu masih sering kita makan. Berarti puasa batin kita masih jauh dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sesulit apapun, tak kasih tahu semangatnya ya. Sesulit apapun, engkau sudah berusaha puasa batin, berusaha tidak riba, berusaha tidak sewot, kok muncul baik masih dimunculkan ke Gusti Allah. Yang munculkan kita ya Gusti Allah. Ya. Yang munculkan kita tetap ghibah ya Gusti Allah. Yang penting apa? Hati segera sadar, segera istighfar, segera mohon ampun kepada Allah, bahwa itu adalah dalam rangka kita bertobat, yaitu tobatan nasuh. Seberat apapun engkau berusaha melatih, jangan pernah berputus asa. Aina gak bisa menahan hawa nafsu, ujuk-ujuk besok kelepasan deh, ya. Besok deh gitu deh, besok deh ente deh. Tak, jangan pernah menjadikan diri kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu. Nggak kajeng, nggak naon, nggak usah dijadikan sedih. Mas Wiki, saya sudah 3 hari pebeje untuk ngerasanan batur, untuk sewat kesalaki, untuk dendam, untuk iri, untuk dengki. Ujuk-ujuk. Hah? Oh gitu. Di hari keempat, 3 hari keempat, kok ujuk-ujuk saya tergugah nafsu lagi. Itu jangan dijadikan hati berputus asa terhadap rahmat Allah. Nggak apa-apa, segera kembali lagi. Lamun cek wudu nate, segera wudu deui. Lamun puasa, segera puasa deui. Lamun sholat, segera sholat deui. Itu maksudnya. Ya, paham ibu ya? Meskipun kok besok muncul ghibah deui ya, tenang naon. Ya, sadari
bahwa etak-etak kene yang menjadikan kita taat maupun takwa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau bukan dari Allah, dari siapa? Benar enggak? Karena sumber segala sesuatu itu ya cuman dari Allah. Sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber ilmu, sumber taat, sumber maksiat, sumber bencana, sumber rahmat, semua gudangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ketika kita sedang berpuasa, sedang wudu batin, kok tiba-tiba batal, ya segera, solusinya cuma satu, segera sadar dan segera berbanyak istighfar, berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Ya, pakai bahasa Indonesia gadgetnya Bu bisa mengikuti ya, Indan bisa mengikuti ya. Saat ketik lah. Kemudian ketika berpuasa itu sejatinya adalah bagaimana hati kita ini semakin dekat dengan Allah, bukan malah sejauh dari. Biasanya gini, ketika dari imsak sampai maghrib kita harus puasa, nggak sentuh ribah, nggak sentuh makan, nggak sentuh minum, nggak sentuh bijil nafsu. Pas buka puasa, teng gitu ya, nafsu keluar lagi. Lamun siangnya nggak dikerangkeng, maghrib nak bijil deui, malamnya ghibah deui. Nah, itu arana kita kebobolan puasa batinnya. Lamun puasa dohir itu ya batasana dari imsak sampai dengan maghrib. Lamun puasa batin lanjut baik, lanjut, tidak ada imsaknya, tidak ada bukanya. Terus hati kudu selalu berpuasa. Ameh kuda tidak sebut tidak memiliki kekuatan. Ameh kudane kencot, lemes, nafsunya akhirnya pindah. Ya. Itu ya Bu ya, perlambangnya nafsu adalah kuda. Masa kuda sih, Sundanya kuda gitu ya? Itu kan bahasa Indonesia ya. Sama gitu. Nah, ibu-ibu, itu mudah diucapkan. Seperti saya ngomong ini gampang, ya Bu ya, gampang. Prakteknya itu butuh istiqomah, butuh latihan. Ibarat orang naik sepeda ke arah belajar, ketebrus, ulah nyerah, terus langsung naik berangkat deui, naik sepeda deui, jatuh lagi naik sepeda deui, sampai bisa lempang sorangan. Itulah Bu, ayo terus puasa besok di bulan Ramadan yang masih lama ya, nggak tahu masih berapa bulan lagi ya. Sebelum itu ayo latihan. Kalau bisa Senin Kamisnya ya Senin Kamisnya. Kalau nanti Senin Kamis sudah lancar puasa Daudnya, mau puasa mutih, mau puasa weton silahkan monggo, saya nggak melarang. Ya, yang penting hati nafsu menjadi lebih baik. Buat apa membanggakan puasa mutih, puasa weton ya? 1000 tahun pun kalau hati tidak ada perubahan baik kepada Allah, ya tidak bisa dijadikan kebanggaan. Ya, lebih baik apa? Meskipun puasanya Senin Kamis stop, ya, tetapi hati menjadikan hati ini terus berpuasa selama 24 jam penuh. Itu Bu ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Hiji, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, eta wajib membayar kifarat atau denda juga. Ya. Selama 60 hari berturut-turut juga. Kalau nggak ada alasan yang kuat, baik sakit maupun perjalanan, kok tiba-tiba pas puasa kurang, cuman gara-gara kencot, ya, terus lemah imannya, saya mah tak buka puasa aja ya. Ya, padahal gawe berat, karena sakit,
Ya, dalam perjalanan tiba-tiba kegoda ada rendang di belakang rumah, di dapur, tiba-tiba makan. Itu pas puasa wajib hukumnya dosa besar. Wajib khifarat 60 hari berturut-turut sama seperti yang tadi. Hati-hati ya Bu ya, jangan disepelekan nggih. Kalau enggak karena sakit, bekerja keras, contoh bapaknya. Bapaknya itu kalau kerja keras, ya, dikhawatirkan kalau berpuasa itu menyebabkan dia sakit, katakanlah, itu boleh nggak berpuasa. Tetapi wajib mengqadha ketika dia sedang tidak bekerja. Ya, tidak boleh mengfidyah, nggak boleh, ya, karena dia masih kuat untuk mengqadha. Itu. Maka, ayo. Bapak-bapakna caranya pakai strategi gawena ulah kolon-kolon kolonna sebelum puasa Ramadan dikolonkan numpuk hartangan jenuk sekalian ya. Ketika pas bulan Ramadan libur sebulan caranya gitu ya. Ke Acehna nuser duitna pas bulan Ramadan balik ya. Pas sampai Sawal di rumah tasawal neangan duit deh gitu caranya. Jadi pas bulan Ramadan puasanya untuk tapi yang sering saya amati terjadi seperti itu. Bapak-bapak karena dia capek kerjanya keras, dia tidak puasa. Nggak setelah puasa untuk mau melakukan qadha. Itu hukumnya dosa besar. Diingatkan. Ya. Diingatkan, lamun ker santai, caranya kieu, lamun ker gawe suruh puasa bapakna untuk qadha. Contoh, harus kerja keras selama 7 hari. Berarti punya utang 7 hari. Berarti ketika di luar puasa, ker santai, ker gawe, ker diimah, disuruh puasa. Diingatkan bapak, lamun tak gitu karunya. Harus dipertanggungjawabkan di alam kubur dan di alam akhirat. Di dunia pun juga sudah harus mempertanggungjawab. Ibu-ibu, kalau pas mens tadi ya keluar dikit itu sudah ulah dihitung-hitung. Kurang 5 menit ge, jangan 5 menit, 1 menit cenangan biji. Tulus. Ya, sah puasanya, sah. Nah, saya bisa ngomong gini apa? Istri saya ngalamin, tak marahin, ya, tak marahin ya. Dianggap seolah-olah sudah full puasanya, tetapi sejatinya itu sudah monggo. Kira-kira bab puasa kita tuntaskan malam sore ini, minggu depan bab haji. Meskipun saya belum haji, jenengan belum haji, tetapi minimal geus nyaho ilmu. Siapa ngerti jenengan duluan yang masuk haji, ya baru saya. Atau siapa tahu udah saya duluan, baru panjenengan. Wallahu a'lam. Kok meskipun enggak ada ijabah haji, minimal ya. Teteh Iro insya Allah daftar umroh gitu teh. Anaknya tinggal mentas, geus nikah, kan jeung umroh gitu caranya. Syukur-syukur ti ayeuna. Ya, nek saya mah masih berat Bu ya. Masih tange ya. Masih banyak kebutuhan ya. Karena apa? Saya berpikir gini, sebelum saya pergi ke tanah suci, saya pengen bermanfaat dulu untuk umat. Ya. Ibarat boga duit 100 juta, sekarang pun tidak saya gunakan untuk umroh, tapi lebih baik saya gunakan untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin di sekitar kita. Itu jauh lebih mulia. Kalau itu sudah, baru berangkat umroh. Itu baru, monggo silakan. Tetapi kalau amalan rutin ini aja belum kita laksanakan, cek Sunda teh zakat, infak, sedekah nyancan beres, ulah berani-berani ke tanah suci. Kita dibereskan heula. Engke lamun untuk beres eta heula di tanah suci karunya. Mungkin menang
ridhonya Gusti Allah. Ya. Untuk menang ridhonya Gusti Allah. Jadi haji pun bukan haji mabrur tetapi haji mardud. Mardud istilahnya haji mardud. Haji yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu, tidak berjumpa Allah tetapi balik ketemunya apa? Kesombongan, keangkuhan, gitu. Lamun dipanggil haji marah, semakin medit, semakin pelit, semakin hitung-hitungan, lamun apa? Lamun hayang mah diberek baik gitu ya malah ya gitu. Itulah ciri haji yang tidak mabrur, hatinya semakin jauh dari Allah, justru hatinya semakin apa? Hatinya tidak dekat dengan Allah, hatinya semakin jauh dari Allah Subhanahu. Maka pesanku dulur kabeh ya, sebelum umroh ya budaya Bu Teteiro semua saja, ayo sing syahadatnya diberesin, sholatnya diberesin, zakat infaknya diberesin, puasanya diberesin, baru umroh atau haji itu insya Allah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua pesan saya, tolong ojo ulah paehela. Ulah pahala sebelum kita bermakrifat kepada Allah. Ulah pahala sebelum hati ini ketemu klik Gusti Allah pada waktu di dunia. Wes itu, ojo mati di situ. Ulah pahala, ya. Terus kita menimba ilmu, belajar terus, praktek terus, ya. Karena apa? Kalau keburu ninggal sebelum kita bermakrifat kepada Allah, sungguh iman. Itu ya Bu ya, meskipun kita banyak dosanya, banyak kekurangannya, ayo sama-sama belajar terus, saling mengingatkan, saya diingatkan, panjenengan juga diingat. Nek saya ada salah khilafnya, ya tolong saya diingat. Sama-sama orang belajar, bareng-bareng, ameh naon, hati semakin baik menuju Allah Subhanahu. Cara ingatannya gimana? Ker ngobrol tiba-tiba ghibah jadi ingetin gitu loh, Bro. Mas Vicky kalau makan masjid diingetin. Siapa tahu terkhilaf ya. Bisa bae arane jalma. Cuman nggak merani, saya keheran ya. Sampai detik ini saya untuk menaklukkan subuh itu nggak bisa di masjid. Wallahi. Ya. Mesti bangunnya jam 5. Mesti ya tak? Setengah 5, jam 5 udah selesai subuhan. Saya nggak malu, nggak apa-apa. Ya. Saya nggak apa-apa mau dibilang naon ya tak gitu, terserah. Saya menganggap Gusti Allah kok masih memberi saya seperti ini. Ya. Itu saya nikmati. Ya. Yang penting saya tidak lepas dari sholat 5 waktu. Maka ya saya terus memohon, tapi saya nggak menyerah. Terus pasang alarm 5, istri suruh ikut bangunin, podo baik. Ya, heran Allah. Terus pasang alarm, beli jam beker, ya. Tetap orang bangun. Orang bangun bukan berarti bangun terus egah gitu, enggak bangun. Bangun setengah 5 atau jam 5. Yes. Nah, makanya ayo ibu-ibu itu lebih hebat dari saya. Ya. Mungkin Indeng jam 4, jam 3 sudah bangun. Ya. Budaya sudah masak. Teh Iroh sudah nyiapin suaminya untuk pergi ke pasar. Ya. Semua sudah bangun jam 3. Ya. Maka itu tuh, ayo jangan putus asa. Dosa sebanyak apapun, pahala kita masih sedikit pun, ya. Jangan putus asa. Oke. Terus memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus. Oke. Meskipun pahala kita banyak pun, amalan kita banyak pun, tidak menjadikan diri kita sombong. Sedikit jangan berkecil hati, banyak pun juga jangan sombong. Karena semua cuman pamer ti Gusti Allah. Wes gitu, enak bagus. Nek kabeh dikembalikan ke Gusti Allah, wes kabeh Allah sing ngatur. Wes enak. Hati tetap ayem gitu ya. Tapi tetap penginku, ya Allah ijabah, aku pengen bisa subuhan berjamaah di masjid. Itu terus saya tiap hari berdoa itu Bu. Tetapi mungkin ya Allah Maha yang tahu yang lebih baik ya. Allah yang tahu yang baik bagi hamba. Nek ibu-ibu ikhlas, tolong doakan saya, sing bisa sholat subuh berjamaah. Ikhlas ya Bu ya. Tak doakan jenengan juga bisa bersolat subuh berjamaah di masjid juga.
Kira-kira sholat subuh berjamaah sih perempuannya berapa? 1 atau 2 mungkin ya? Nggak tahu ya. Nggak mau. Terus gitu Bu ya, gitu ya. Mohon maaf ya Bu ya, banyak salah. Saya intinya bukan menggurui jenengan, bukan. Saya masih menggurui diri sendiri saja, ya. Karena saya juga masih belajar. Ibu-ibu juga belajar. Sama-sama ingin ke HD. Yes, kita ya. Bab puasa ditutup. Apa mau ada pertanyaan? Cukup ya. Yang penting saya tekankan praktek puasa batin. Puasa batin tidak ada imsak, tidak ada buka. Nek buka berarti kan boleh hibah lagi ya Mas Vicky gitu ya. Bukan gitu. Puasa batin itu terusan ya. Terus hatinya puasani, ruhnya puasa. Gitu nggih Bu ya? Siap? Oke. Salah ya. Masalah prakteknya kembalikan ke Gusti Allah. Enak enggak? Enak. Punya Tuhan enak tuh enak. Gitu ya. Cukup jam 5 cukup nggih? Itu apa yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya jam 4 CET kita mulai. Kok saya bisa datang alhamdulillah. Kok belum datang tolong ditunggu sampai setengah 5. Setengah 5 saya belum datang, berarti mungkin saya ada kendala di jalan. Saya pasti ngabarin. Kok saya membatalkan, contoh nggak bisa jauh-jauh hari, biasanya jangan WA dari pagi. Atau sudah pesen ke Katero atau Makolis, ntar sore saya harus ke Cilacap atau mungkin harus nginep. Saya pasti ngabarin jauh-jauh hari kalau tidak kalau saya nggak ada kabar, itu berarti saya berusaha bisa. Kok telat-telat setengah 5 kayak tadi, tolong ditunggu sampai setengah 5. Setengah 5 saya belum muncul, monggo. Mau pulang atau mau bertahan, silahkan. Gitu nih, jelas nih? Ya. Atau enggak berusaha hubungi saya dulu, gitu ya. Itu apa yang dapat kami sampaikan, ibu-ibu. Tetap kita semangat dan semangat intinya dalam rangka untuk diri kita sendiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.